Bu, bikinnya bingkai kok mungkin yang tidak tahu juga ini di bawah sini nggak usah terus ini ganti posisi. Nah, Adem bu, cukup. Ini semua. Aku selesai. Hah? Dengar pada interview. Apa? Oh, ya. Aku nih. Menghidupkan posisi ini bu, pujian dengar. Dan belajar. katanya rekat Dalam. Pripun bu? Lebih banget bu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi Ibu. Ya Ustaz. Tema kita berikutnya yaitu yang berkaitan dengan huruf ro. Oh. Itu cara baca tebal dan tipis juga. Cara menentukannya sama seperti huruf isti'la. Melihat dari segi baris. Apa saja dari baris Ibu? Ini baris apa? Kasroh, doma, sukun, tanpa kata tanwin, kasroh tanwin, doma tanwin. Kalau huruf sukun tadi bisa nggak jadi patokan Ibu untuk menentukan tebal dan tipis? Tidak. Harus lihat baris sebelumnya Ibu ya. Kalau dia sukun. Nah, begitu juga huruf ro sama. Kapan huruf ro itu dibaca tebal? Yaitu ketika huruf ro-nya berbaris fathah atau fathatain atau dhammah, dhammatain. Contohnya aro, ro-nya berbaris fathah. Ar-Rahmani. Jadi intinya rubama. Ru-nya juga dia tebal kalau dia baris dhammah. Nah, kalau kita melihat dari baris ini, baris apa yang belum disebutkan Ibu? Kasroh atau Kasrotain. kasrotain. Jadi lawannya, kalau huruf ro dia berbaris fathah atau fathatain dhammah atau dhammatain, maka cara bacanya menjadi tebal yaitu tafkhim. Maka baris yang belum disebutkan adalah baris kasroh. Ketika huruf ro-nya berbaris kasroh atau kasrotain, maka dia membacanya menjadi tipis. Nomor 1 boleh dibuat gambarnya di buku ibu atau garisnya biar enak memahaminya. Lawannya juga nomor 1. Ro berharokat kasroh maka dia jadi tipis atau kasrotain. Tarqiqo. Aro'aita ar-Rahman atau rubama. Banyak contohnya di Quran. Intinya fathah atau dhammah dia jadi tebal. Ketika dia berbaris kasroh dia jadi tipis. Jadi kita kalau ro-nya itu dia bukan baris sukun kita langsung bisa tebak. Fathah dhammah tebal, kasroh tipis. Nah yang jadi masalah ketika ro-nya itu berbaris sukun atau berbaris mati. Baik sukunnya karena waqaf atau sukunnya karena memang baris aslinya dia sukun. Contoh kalimat akbaru. Kalau ibu berhenti gimana cara bacanya yang ini? Akbar. Barisnya dimatikan kan ibu? Benar kalau dia berhenti barisnya disukunkan? Ibu kalau berhenti bacanya akbaru atau akbar? Akbar. Ya, rohnya jadi sukun. Mati. Kenapa dimatikan ibu? Kenapa ibu bacanya akbar? Karena wakaf Ustaz. Karena ibu wakaf ingin berhenti. Maka barisnya disukunkan. Atau wazkur. Wazkur ini memang baris aslinya dia memang sudah sukun. Jadi baris aslinya dia memang sudah sukun. Nah, ro mati atau matinya sukunnya karena alasan wakaf. Yang sebelumnya berharokat fathah atau fathatain atau dhammah dhammatain. Maka ro itu jadi tebal cara bacanya. Akbar wazkur. Tebal dia cara bacanya. Baris apa yang belum disebutkan Ibu? Kasroh. Ya.
Kalau ro mati atau matinya karena wakaf yang sebelumnya berharokat kasroh atau kasrotain, maka dia bacanya menjadi tipis. Tipis. Lawannya juga nomor 2. Ro mati sukun atau karena sukunnya karena wakaf yang sebelumnya berharokat kasroh, maka dia jadi tipis. Miryatin al-maqabir. Walaupun dia rohnya fathah. Tapi kalau sukun, kalau berhenti jadi sukun. Tapi kalau dilanjutkan dia jadi tebal. Al-maqabiro. Kalau dihidupkan dia tebal. Tapi kalau disukunkan berhenti maka dia jadi tipis. Al-maqabir tipis. Bisa dipahami Bu? Insyaallah. Lanjutkan. Kemudian tadi kalau roh sukun yang sebelumnya kasroh gimana cara bacanya Ibu? Kalau roh tipis. Nah sekarang ada tambahan lagi rumus yang ketiga. Kalau rohnya sukun mati sebelumnya ada hamzatul wasol. Di mana hamzah itu tidak dibaca jika sebelumnya ada huruf lain. Ada yang tahu hamzatul wasol itu apa Ibu? Itu pentong itu ya Ustaz. Itu alat berdiri itu Ustaz. Ya, jadi di dalam Quran ada yang tulisannya seperti ini, shot pakai shot di atasnya. Ada di alif itu yang di dalam Quran. Cara menulis alifnya. Ini tergantung cetakan, kalau Quran Indonesia nggak ada. Quran Malaysia, Madinah ada seperti ini. Dan pakai hamzah. Oh. Ada yang seperti ini di huruf alif cara nulisnya Ibu? Ya kadang ada Ustaz. Tapi yang ini Pak. Kadang cuma alif saja itu Ustaz. Ya. Apa maksud di alif ini di atasnya ada huruf shot? Jadi jangan bilang Qurannya salah tulis, tidak. Maksud shot ini adalah tulisan wasol. Wasol. Yang dipotong huruf wawunya, dipotong huruf lamnya, tinggal shotnya saja. Maka ini menunjukkan adalah hamzatul wasol atau alif wasol. Sama kayak kita kemarin belajar mad. Kenapa ada yang tanda panjang di atasnya? Bukan payung atau apa. Mimnya dipotong dan kaki dalnya dipotong. Maka dia seperti ini lagi tandanya. Mad, cara baca mad. Kemudian ada lagi hamzatul qata'. Nanti kita akan ada khusus belajar ini. Ya wasol. Ini shot, kalau yang di atasnya shot hamzatul wasol. Kalau yang dia pakai seperti hamzah ini adalah qata'. Bagaimana bahasa Arab qata'? Qata'. Ain. Ain. Jadi 3 ain. Ain. Maka Ain. ya. Maka qafnya dipotong, tonya dipotong, tinggal ainnya. Maka ainnya kalau ditulis tunggal seperti ini, huruf ain. Kemudian ini juga masih terlalu penuh bagi mereka. Gimana caranya? Dipotong kaki ainnya. Tinggal seperti ini saja kepalanya. Maka dia seperti hamzah. Ini adalah seperti sebenarnya ada kepala huruf ain yang terambil dari tulisan qata'. Kayak ini hamzah wasal, hamzah qata'. Apa perbedaan antara hamzatul wasal dengan hamzatul qata'? Perbedaannya Kalau hamzatul wasal ketika dia di awal kalimat maka hamzahnya terbaca, sedangkan apabila dia di tengah kalimat hamzahnya tidak terbaca. Kemudian sedangkan hamzatul qata' baik di awal, baik di tengah, baik di akhir, dia tetap terbaca. Itu perbedaan antara hamzatul wasal dengan hamzatul qata'. Ini gambaran saja, nanti ada khusus temanya. Kalian tidak tahu dulu. Jadi apabila ra mati sebelumnya ada hamzatul wasal, di mana hamzah ini tidak dibaca jika sebelumnya ada huruf lain. Contohnya, ini ada ra sukun, sebelumnya ada hamzatul wasal, ada alif. Nih. Walaupun sebelumnya nunnya kasroh, maka dia tetap tebal bacanya. Ini rutabatum. Yang tadi kita pelajari kalau ra sukun sebelumnya kasroh, tipis. Tapi ketika dia dihimpit oleh hamzatul wasal, maka dia jadi tebal.
Ini irtabatum. Maka kalau kalimat ininya dibuang, maka alifnya dihidupkan. Irtabatum. Kemudian warhamna. Maka kalau dibuang wawnya tebal. Irhamna dia tetap tebal. Warhamna dia dihimpit oleh hamzatul wasl. Sekarang saya tanya Ibu. Kita buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat yang ke-28. Halaman kalau Qurannya sama 594. Sudah ketemu Ibu? Udah. Gimana bacanya? Inna rabbika radiyallahu. Ulang dari awal lagi. Irji'i. Rohnya tebal apa tipis? Irji'i. Tebal. Tipis. Kenapa tebal ini? Kasrah ya tipis. Kasrah Kenapa Ustaz tipis? Kenapa tebal? Kalau tebal Fatihah, kalau tipis kasrah. Irji'i karena ini kasrah Ustaz. Sebelumnya berbaris kasrah. Sebelumnya berbaris kasroh, benar. Tapi alif itu hamzatul wasl atau hamzah qata? Hamzah wasal. Ya, kalau ada hamzah wasl gimana cara bacanya jadinya tadi? Lihat rumus nomor 3. Romati sebelumnya ada hamzatul wasl. Kalau sebelumnya ada hamzatul wasl, maka berubah dia menjadi tebal. Oh, tebal. Ya, ini bacanya irji'i, jangan tipis, irji, tebal. Irji'i. Iya, irji'i, bisa dipahami Bu? Irji'i. Kalau dia tidak ada hamzatul wasolnya, maka dia jadi Baca tipis. Oh, iya Ustaz. Mantap baik. Saya Bu ya, nampak perbedaannya enggak Bu? Antara yang kasroh sesudahnya roh sukun atau kasroh sesudahnya ada hamzatul wasol. Nampak bedanya Bu? Insya Allah ya Ustaz. Ya. Insya Allah. Jadi nomor 3 ini dia nggak ada temannya sendiri saja. Iya. Kemudian Mau bertanya, Mm-mm. ini kenapa dibacanya kasroh, tidak fathah atau dhammah? Ya. Nanti ini ada pelajarannya khusus di hamzatul wasl dan hamzatul qata. Nanti ini kita harus mengetahui kaidah bahasa Arabnya, fi'il madi, mudhari dan amar. Nanti pertanyaan Ibu itu akan ada jawabannya di kertas yang ini. Sabar. Ya, nanti jawaban Ibu tadi kenapa dia kasroh, itu jawabannya ada di sini. Hamzatul qata dan hamzatul wasl. Kita belum belajar ini Bu ya. Iya Ustaz. Nah, intinya kenapa barisnya kasroh? Saya jawab saja secara umum. Kembali ke rumus bahasa Arab. Ini jawaban yang umum saja dulu. Nanti detailnya di sini. Oke Bu. Oke Ustaz. Siapa nunggu Itu nanti ada kaitannya dengan fi'il madi, mudhari dan amar. Pernah dengar nama itu Bu yang belajar bahasa Arab? Belum Ustaz. Di kaitannya dengan bahasa Arab. Sekarang kita masuk lagi rumus yang keempat. Ro mati sebelumnya Ro mati atau ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Tadi gimana Bu? Kalau ro sukun yang sebelumnya kasroh, gimana cara bacanya? Tipis. Tarkik. Tapi apabila di depannya ada huruf isti'la, apa saja huruf isti'la tadi Bu? Huruf tebal. Kha, shad, dha, ghain, ta, dha, qaf.
Maka apabila di depannya ada huruf isti'la, berubah cara bacanya menjadi tebal. Contohnya, mir, tipis. Seperti tadi, miryatin, ini miryatin, tipis. Karena ya depannya mirya. Tapi apabila di depan huruf ra sukunnya huruf isti'la, sod huruf isti'la, maka berubah cara bacanya jadi tebal. Labil mir, tebal, mirso, mirsod. Mirsod. Contohnya lagi. Ya sesudahnya Ibu sekarang. Kalau hamzatul wasal tadi sebelumnya. Sekarang sesudahnya. Kalau di depannya ada huruf isti'la, maka dia berubah menjadi tebal. Oke, Ustaz. Contohnya lagi. Surah Al-An'am ayat 7. Al-An'am ayat 7. Halaman 128. Ayat berapa, Ustaz? Ayat ke-7. Ayat 7. Sudah ketemu Ibu? Ampun, Ustaz. Ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi tir, seharusnya tipis. Tapi karena di depannya huruf to itu huruf apa Bu? Huruf isti'la ya Bu ya. Maka to itu huruf isti'la berubah bacanya jadi tebal. Qirto, qirto. Kir. To-nya tebal, qirto. Ya, bisa dipahami Bu? Insya Allah, Ustaz. Ya. Jadi nomor 4 ini ada kaitannya dengan nomor 2 juga. Ada kaitannya dengan nomor 2. Ra mati atau ra sukun karena alasan wakaf dan sebelumnya berharakat kasroh. Apabila di depannya dia bukan huruf istilah, ini seperti miryatin, di depannya bukan huruf istilah, maka cara bacanya tipis. Nah kalau kita lihat tadi kalimat tirto, to-nya baris apa Ibu? Fathah. Atau contoh yang di kertas, labil mirso, so-nya berbaris apa Ibu? Fathah. Fathah. Apabila huruf isti'lanya berbaris fathah atau dhammah, dia dibaca menjadi tebal. Nah, bagaimana kalau huruf isti'lanya berharokat kasroh? Tipis. Nah, ini jawabannya. Jadi nomor 4 dengan nomor 2, kemudian nomor 2 ini lanjutin 4, 2 dengan 1. Yang dijawab Zulwajahain di nomor 1. Ra mati sebelumnya berharokat kasroh. Sebelumnya ada huruf istilah berharokat. Kemudian di depannya ada huruf istilah berharokat kasroh atau kasrotain. Maka cara bacanya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tergantung nyamannya yang mana. Contoh kalimatnya. Ibu bisa buka surah Asy-Syu'ara halaman 370 ayat ke-63. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 63. Sudah ketemu Ibu? Halaman 370. Sudah jumpa? Ya. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu. Nih dia Bu. Bisa dibaca tipis. Firqin atau firqin. Mana nyamannya? Enaknya kita.
Firqin. Bisa fir, bisa fir. Fir atau fir. Firqin. Kenapa dia bisa dibaca tebal dan tipis? Karena huruf isti'lanya dia berharokat kasroh atau kasroh. Tapi kalau baris isti'lanya dia berharokat fathah atau dhammah, maka otomatis cara bacanya jadi tebal. Jadi ini kaitannya perpindahan tebal dan tipis ini kaitannya bagaimana kita bisa fokus melihat barisnya, Bu. Kalau kita tahu cara menentukan baris-barisnya, maka insya Allah kita bisa menguasai materinya. Bisa dipahami, Bu? Jadi nomor 4 yang tebal, temannya nomor 2, temannya lagi nomor 1. Oke, Bu, bisa dipahami? Insyaallah, Ustaz. Sekarang kita masuk lagi yang nomor 5. Ro mati, ini yang jadi masalah kan semua lihat, Ibu. Ro mati. Nomor 3 ro mati. Ro mati. Ro mati. Nomor 6 ro mati. Karena memang ro sukun itu yang jadi masalah. Kalau dia barisnya fathah dhammah kita langsung bisa tebak. Kalau fathah tebal, dhammah tebal, kasroh tipis. Yang jadi masalah itu ketika rohnya berbaris sukun, mati. Baik sukunnya memang baris aslinya sukun atau karena berhenti. Itu yang jadi masalah. Sekarang nomor 5. Ro mati karena wakaf sebelumnya ada huruf alif dan waw, sukun. Sekarang saya tanya. Huruf mat ada berapa, Ibu? Ada 3. Apa saja? Alif, waw, ya. Ya, ini yang disebutkan hurufnya yang nomor 5. Ro mati karena wakaf sebelumnya ada alif dan waw. Berarti huruf mat yang belum disebutkan apa? Ya. Jadi apabila ro mati ini terjadi pada bacaan mad arid li sukun, berarti mad arid sukun ro yang huruf akhirnya itu huruf ro yang disukunkan. Sebelumnya ada huruf alif atau waw sukun, maka cara bacanya rohnya menjadi tebal. Contoh al-ghaffar, syakur. Rohnya ditebal, walaupun dia kasrotain. Ini karena berhenti jadi sukun. Syakur, dia berlaku seperti pada bacaan mad arid li sukun. Maka yang belum disebutkan adalah huruf ya-nya. Huruf ya-nya itu berada di nomor 3. Ro mati karena wakaf sebelumnya ada ya sukun. Yang sebelumnya dia berharokat kasroh atau berharokat fathah. Yang pertama, dia bisa terjadi pada rumus mad arid li sukun. Atau dia bisa terjadi seperti al-khair. Ini rumus apa, Ibu? Bacaan apa? Mad apa? Madlin. Bisa terjadi pada bacaan madlin. Jadi 2. Atau ya-nya pada mad arid li sukun atau ya-nya pada bacaan madlin yang huruf akhirnya huruf ro. Bisa dipahami, Ibu? Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi nomor 5 temannya nomor 3. Nomor 3. Sekarang yang nomor 6. Ro mati karena wakaf. Bisa nggak membedakannya, mumet nggak, Bu, menentukan barisnya? Masih on the way, Ustaz. Masih on the way. Masih loading. Diulang-ulang. Nanti diulang-ulang. Insya Allah bisa dipahami pelan-pelan. Ya, sekarang nomor 6. Buka dulu surah Al-Fajr yang nomor 6. Wal Fajr, buka surah Al-Fajr. Halaman 593. Sudah, Ibu? Sudah jumpa surah Al-Fajr? Halaman 594. Ayat keberapa, Ustaz? Ya, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 nanti yang akan kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ro mati karena wakaf wal fajr. Kalau berhenti wal fajri atau wal fajr cara bacanya. Wal fajr.
Kemudian ro mati karena wakof, ronya mati karena wakof. Maka kalau wakof diberhentikan, jadi sukun barisnya. Yang sebelumnya harus mati lagi. Kita lihat sebelum huruf ro, jimnya barisnya apa Ibu? Mat sukun. Ayat kedua, sebelum ronya huruf shinnya baris apa Ibu? Sukun. Ayat ketiga, huruf ro, sebelum huruf ro, tanya baris apa Ibu? Tanya sukun. Ayat keempat juga sama sinnya sukun, ayat kelima jimnya juga sukun. Yang namanya sukun tadi atau mati bisa nggak menentukan tebal tipis Ibu? Tidak. Ya. Jadi gimana caranya? Mundur lagi sampai ketemu baris yang hidup. Mana baris yang hidup? Ayat 1. Fa-nya barisnya hidup atau tidak? Baris fathah. Fathah. Maka apabila sebelumnya dia berharokat fathah atau dhammah, maka dia cara bacanya jadi tebal. Wal fajr. Fa-nya dia berharokat fathah tebal. Walayalin asyr, tebal. Karena ainnya berharokat fathah. Wasyaf'i wal watr. Maka dia jadi tebal. Wal laili idza yasr, tebal. Nah kalau sebelumnya berharokat kasroh bagaimana cara bacanya Ibu? Gimana Ustadz yang nomor 5 ini? Ustadz tipis. Yang nomor 6 sekarang itu. Yang nomor 6 Ustadz. Iya. Saya ulang lagi. Ro mati karena waswa sebelumnya berhuruf. Ro mati karena wakof. Ronya kalau tadi saya contohkan wal fajr. Kalau berhenti bacanya wal fajri atau wal fajar? Wal fajr. Kenapa fajar Ibu? Karena ingin berhenti. Karena berhenti wakof. Karena wakof. Kemudian huruf sebelumnya barisnya apa? Jimnya baris apa? Sukun. Sukun. Yang namanya sukun itu nggak bisa menentukan tebal dan tipis. Maka gimana caranya? Mundur lagi sampai ketemu baris yang hidup. Nah kalau baris sebelumnya dia berharokat fathah atau dhammah, maka dia jadi tebal. Wal fajr, fa-nya baris fathah, tebal. Walayalin asyr, akhirnya baris fathah jadi tebal. Sini nggak bisa jadi patokan karena sukun. Wasyaf'i wal watr, fa-nya orangnya jadi tebal. Kenapa? Karena wawnya berharokat fathah. Wal laili idza yasr, ro-nya juga jadi tebal. Kenapa? Karena ya-nya berharokat fathah. Nah bagaimana kalau huruf sebelumnya dia berharokat kasroh? Maka bacaannya jadi tipis. Nomor 6 ini lawannya nomor 4. Ro mati karena wakof sebelumnya huruf mati. Bukan huruf isti'la. Ingat yang matinya bukan huruf isti'la. Didahului oleh harokat kasroh. Lihat huruf yang ayat kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ronya tipis. Hijr. Kenapa tipis? Ronya sukun. Sebelumnya huruf sukun juga. Kemudian mundur lagi ke belakang hanya berhuruf kasroh. Berbaris kasroh. Maka otomatis ronya tipis. Hijr. Nah, berarti nomor 6 dengan 4. Nah kalau bagaimana kalau seandainya sebelum huruf ro yang sukun itu huruf isti'la. Ini kan wal fajr, jim itu huruf isti'la tidak Ibu? Bukan. Walayalin asyr, huruf shin itu huruf isti'la tidak? Bukan. Kemudian wasyaf'i wal watr, huruf ta itu huruf isti'la tidak? Bukan. Wal laili idza yasr, huruf sin itu huruf isti'la tidak? Bukan. Ayat kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, huruf jim itu huruf isti'la tidak? Bukan. Nah bagaimana kalau yang sukunnya itu huruf isti'la? Kita bisa lihat surah Saba halaman 429 ayat ke-12. Silakan dibuka. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-12.
Sudah ketemu Ibu? Ayat berapa Ustaz? Ayat 12. 11. Halaman 429. Sudah jumpa Ibu? Ustaz. Ya, saya baca. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ. Ini tebal atau tipis syahr ya Bu? Tipis. Tebal. Tebal. Ha itu huruf istilah tidak? Bukan. Bukan, berarti dia tebal. Kemudian wa asalna lahu 'ainal qitr. Ini tebal atau tipis Ibu? Tipis. Oh, tebal. Kenapa tipis Ibu? Sebelumnya kasroh. Yang berbaris sukun itu huruf istilah. Ya. Ini istilah. Secara rumus, ro-nya sukun, to-nya sukun, maka lihat ke belakang qaf-nya kasroh. Seharusnya dia baca tipis. Tapi karena dia dihimpit orang huruf to itu huruf istilah tidak. Istilah. Maka cara bacanya boleh dibaca tebal maupun tipis. Tipis. Jadi nomor 6 ini lawannya nomor 4. Nomor 4 ini lagi temannya adalah nomor 2. Jadi kalimat ainal qitr ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Bisa baca qitr atau qitr, orangnya ditipiskan. Bisa dipahami Bu? Sudah habis rumusnya. Ro tebal dan tipis. Pelan-pelan. Ingat teman-temannya tadi Bu ya, 1 temannya nomor 1. Nomor 2 temannya nomor 2. Kemudian nomor 3 sendiri. Nomor 4 temannya nomor 2 juga dengan nomor 1. Nomor 5 temannya dengan nomor 3. Kemudian nomor 6 temannya nomor 4 dan nomor 2. Itu kesimpulannya. Silakan yang mau tanya. Dari halaman pertama sampai yang sekarang. Silakan. Berarti yang nomor 3 itu lawannya apa Ustaz? Nomor berapa Ustaz? Nomor 3 Nomor itu 3 nggak ada. Nomor 3 dia sendiri. 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 Kalau nomor 4 romati sebelumnya kasroh, sesudahnya terdapat huruf istilah yang tidak berbaris kasroh, itu lawannya berarti nomor berapa Ustaz? Nomor 2 dengan nomor 1. 2 sama nomor 1. Iya. Yang 2 lawannya nomor 2 lawannya 2. 2 lawannya 2. Oh. Sorry. 2 lawannya tambah. Ya, nomor 2 ini 2 lawannya 2 juga, ada 2 kali. Terus 3 sendiri. 3 nggak ada, lawannya sendiri. Oh iya. 2 sama 1. Nomor 4, yang nomor 2-nya ada 2 kali ya Bu ya. Yang 2 lawannya 2, kemudian yang 4 bisa kedua juga. Karena ini miryatin di depannya tidak huruf istilah. Iya, Ustaz. Yang nomor 5 sama nomor 3. Yang nomor 6 sama 4. Dengan nomor 2. Sama 2 loh. Yang jawazul wajhain. 2 sama 1. Berapa Bu? Silakan yang mau tanya Ibu. Nomor 4 itu 2, 1 atau 2? 2. Lawannya nomor 2. 2. Ya, biar seragam saya ucapkan dari sama-sama dari paling atas. 1 yang tebal, lawannya 1 yang 1 tipis. yang tipis. Sudah sesuai catatannya Ibu? Sudah ya. Saya pindah. Nomor 2 lawannya nomor 2 yang tipis. Tebal lawannya tipis. Nomor 3 tidak ada. Nomor 3 sendiri. Oke. Nomor 4 lawannya nomor 2 yang tipis kemudian ditambah dengan nomor 1. Kemudian nomor 5 sekarang Bu ya. Nomor 5 dia lawannya nomor 3. 3. Kemudian nomor 6 lawannya nomor 4 dan lawannya nomor 2. Tebal dan tipis.
Nomor 4 sama nomor 2 ya Ustadz, yang nomor 6 ini. Nomor 6, nomor 6 dengan nomor 4 dengan nomor 2 yang bawah. Bercabang, berarti cabangnya ini. Silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, kita baca lagi 2 orang. Silakan yang mau baca Ibu, lanjutkan yang tadi. Ayat ke-30 deh. Ya 30. Wah, Mbak Buyista, monggo. Ya, yang 31. Monggo Bu Aten. 34. Nah, silakan yang mau baca Ibu. Bu Aten, Ustadz. Ya, Bu Atin. Libur sekarang Ustaz, besok. Besok A'udzu billahi minasyaitonir Mina, buka lagi Bu. Minos, Mina. Minasya. nas meringis Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima. Nyatakan Ibu. Wa yasfikud dima. Berhentikan saja Bu. Berhenti saja ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dari mana Ustaz? Langsung. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tanya Ibu. Wa idh Mata fi'i Ustaz. qala rabbuka lil malai. Wajib mutasil. Inni Wajibul guna atau guna musadada. ja'ilun fi Ikfa. fil a. Alif lam komaria. Fil ardi khali. Mata fi'i. Fah. Huruf tanya ini ta apa Ibu? Fah. Ta apa Ibu? Berubah jadi H gimana Ustaz? Iya, ta apa namanya Bu?
Oh, itu mat iwat, Ustaz. Saya tanya-tanya, bukan matmu. Oh, tanya. Tamar buta, Ustaz, ya Allah. Ya, tamarbuto. Gimana cara baca tamarbuto, Ibu? Tanya di berubah jadi H ya. Kalau lanjut dia jadi ta, kalau berhenti jadi ha. Kemudian lu'a. Mat jais munfasil. Ya. Ataj'alu fiha mayyu. Idhom biguna. Kamil atau nakis? Nakis, Ustaz. Yufsidu fiha wa yasfikuddi. Alif lam apa, Ibu? Samsiah, Ustaz. Dima. Mat wajib mutasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Idhar safawi. Nuqaddisu lak qala Wajib guna, Ustaz. ni'a. Mat jais munfasil. A'lamu ma la ta'lamun. Munnya. Mat alif sukun. Ya. Saya tanya huruf qaf. Tempat keluar hurufnya di mana? Qala ini huruf qa. Pangkal lidah atas. Ya, pangkal Bukan. lidah. Tenggorokan Ya. atas. Pangkal lidah qaf. Pangkal itu tenggorokan atas, Ustaz. Ya. Pangkal lidah paling belakang. Pangkal lidah bagian. Ya, kemudian apa saja sifat huruf qaf dari segi nafas? Dakhar. Dahar. Suara. Sidah. Ya. Kemudian pangkal lidah. Istilah. Pangkal sampai ujung lidah. Pangkal sampai ujung infitah. Infitah. Posisi makhraj. Ismat. Kemudian sifat apa lagi, Bu? Kolkola, Ustaz. Qalqalah. Itu saja. Terima kasih banyak, Ibu. Satu orang lagi. Siapa, Ibu? Saya, Ustaz. Ya, boleh, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal. Wa'allama Adamal asma kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum Thumma 'aradahum alal malaikati faqala ambi'uni. bi asma. Ninya panjang ambi'uni, ninya panjang.
bi asma'i Kan faqala Bu. Faqala Kalau enggak balik. faqala ambiuni bi punya panjang biuni. Ayo. Panjang. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Katanya ayat yang terakhir Ibu baca. Wa 'allama Adamal A-nya Bu. Mad asli Ustaz. Mad asli Ustaz. Hamzah atau alif di awal kalimat. Mad apa itu Bu? Mad badal. Mad badal. Kan hamzah atau alif di awal. Adama. Ada. Mad badal. Mat badal. Adamal alif lam apa Bu? Alif lam komalia. Asma'a. Ma'a. Mat wajib. Mad wajib mustasil. Asma'a kullaha thumma. Wa kunnah musaddadah. Aradahum ma'a. Idhar. Izhar apa Ibu? Har safawi. Alal mala'i. La'i. Mad wajib mustasil. Faqa. Mad tobi'i. Faqala ambi. Iklab. Bi'uni bi asma'i. Mat wajib. Mad wajib. Mutasil. Mad wajib mustasil. Mutasil. Mad wajib muttasil. Mustasil. Ha'u. Sama. Mad wajib mustasil. Ha'u ini mad jais ya Bu ya. Hanya beda kata, ulanya beda kata. Ulai baru mad wajib muttasil. Kemudian ingku. Ikfa. Kuntu. Ikfa. Tumsa. Idhar. Izhar apa Bu? Idhar safawi. Diqin. Mad aris risukun. Mat arifin. Huruf shad. Huruf shad itu dari segi tempat keluar hurufnya di mana shad Ibu? Shad. Shod. Ujung lidah nempel di gigi bawah. Gusi bawah. Gusi. Kemudian dari segi nafas huruf shadnya masuk di mana Ibu? Hamas. Nah, suara, Rokowah. Mengalir. pangkal lidah, Istiqla. Istilah. Istiqla. nah, pangkal sampai ujung lidah, Itbak. Tertutup. Menempel. Tertutup. posisi makhraj, Ismat. ismat. Kemudian sifat tunggal berikutnya, Sofir. Suaranya sofir, tajam. berdesis. Bersesis. Sopir. Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu. Jadi sama-sama Ustaz. Terima kasih. Saya izin sebentar lagi ngambil minum Ibu. Ya benar. Sopir. Besok saya tahu kasih kesempatan maksudnya Sofi. Sopir. Sopir. Berdesis. Sopir. Baik. Sopir. Sofin. Sopir. Mbak Sofin. Pun lagi dijemput aku Rene. Wah, kayak majikan aja. Sofir. Ya udah pakai Sofir. Alhamdulillah. Udah kesuruh libur udah dikasih. Tipis ya. Sofir.
Iya. Sofi. Aduh. Ngapalin. Nafas. Ibu absenin di Bu. Sofi. Bu absen di absen. Absen di absen. Coba. Bu absen di absen. Dari suara. Enggak, iya. Apa malam bingung? Itu aja belum hafal, harus hafal lebih Bu sapa iki Bu Yusita yang Gini. harus diputer-puter berat sekali baru suara jahat kayak jahat. Oke Ibu semuanya. Silakan yang mau tanya sebelum kita lanjutkan lagi tema yang terakhirnya. monggo ibu-ibu. Mbak Sofi tanya. Cuman saya kan jatuhnya minggu. Ya, Kasih kesempatan yang Sabtu. menghindari itu di anu Ustaz, dikasih pertanyaan Bu Sofin Ustaz. Apa Ibu? Ojo. Bu Sofin. Menghindari panggil aja. Siapa yang mau tanya Ibu? Monggo yang mau tanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Berikutnya yang ketiga, lafzun jalalah, cara baca Allah selain panjang. Ini sudah tampil di layar Bu ya. Sampun Ustaz. Ya. Cara baca lafaz Allah yang sebelumnya kita membahas lebih kepada mad panjang dan pendek. Sekarang fokus kita adalah cara baca lafaz Allah tebal dan tipis. Yang berkaitan dengan tebal dan tipis cara baca lafaz Allahnya. Kapan lafaz Allah itu dibaca tebal? Ada 3. Yang pertama ketika lafaz Allah itu berada di awal kalimat atau di awal ayat memulai bacaan. Dan harus diingat. Ketika lafaz Allah itu berada di awal, tidak mungkin bacanya Allah, tidak mungkin bacanya illah, tapi Allah. Yang benar. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, halaman 42. Sudah jumpa Ibu? Ayat kursi Ustaz. Ya. Al-Baqarah 255, halaman 42. Ayat kursi. Al-Baqarah. Ya. Allahu la, bacanya tidak mungkin Allah, tidak mungkin illah, tapi Allah. Jadi ketika lafaz Allah itu berada di awal memulai 225. bacaan, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. 25. Allahu la, ini dibaca tebal. Kita berada di awal. Bisa juga dibuka surah An-Nisa ayat halaman 92 ayat ke-87. Allahu la ilaha illahu. Juga Allah tebal. Ayat berapa Ustaz? An-Nisa ayat 87 halaman 92. 87. Iya Ustaz, dah Ustaz. Ya. Karena kalau dia di awal, dimulai dari awal, maka Allahnya tebal. Allahu. Kemudian kapan lagi lafaz Allah dibaca tebal? Apabila lafaz Allah lafzun jalalah sebelumnya berharokat fathah. Ini ada Allah. Kemudian wawunya sebelumnya berharokat fathah atas. Qul huwallah, tebal maka Allahnya. Qul huwallahu. Jangan dibaca tipis. Qul huwallah, salah. Qul huwallah. Qul huwallah, tebalkan. Qul huwallahu ahad. Ya, tebal. Kapan lagi lafaz Allah dibaca tebal? Yaitu apabila lafaz Allah sebelumnya berharokat dhammah. Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. Lullah salah. Lullah tebalkan. Jadi ada 3. Ketika lafaz Allahnya berada di awal kata, atau sebelumnya berharokat fathah, atau sebelumnya berharokat dhammah, maka Allahnya dibaca tebal. Kapan lafaz Allah itu dibaca tipis? Ketika lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh. Bismillah. Jangan bismillah, salah. Bismillah. Bismillah, ringankan. Millah. Kemudian alhamdulillah. Ya lillah tapi lillah. Lillah. Itu saja tema kita untuk cara baca tebal dan tipis. Yang pertama yang berkaitan dengan huruf isti'la. Yang kedua yang huruf isti'la ada berapa tadi cara bacanya Ibu? Ada 3. Huruf isti'la ada berapa cara bacanya? Isti'la tebal. Tebal, tebalnya terbagi kepada berapa? Ada 3. Tebalnya terbagi kepada 2. Bisa tebal yang kuat, tebal yang lebih ringan. Cara baca huruf ro ada berapa? Ada 3. Ya, apa saja Ibu? Ada takin, dan apa itu boleh tebal dan tipis itu. Tebal dan tipis, jawazul wajahain. Jawazul wajahain. Cara baca lafaz Allah ada berapa Ibu? Ada 2. Tebal dan Apa saja, Bu? tipis. Tebal dan Tipis. ya. Ada pertanyaan, silakan Ibu yang mau tanya. Monggo sinten masih loading. Jangan malas membaca Quran karena merasa tidak pandai membacanya. Sebab yang terbata-bata pun bisa mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala membaca dan pahala terbata-bata dalam membacanya. Amin. Silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada tanya kita cukupkan berarti ini. Sudah. Monggo ibu-ibu ada yang dipertanyakan. Ayo Bu. Ada yang ditanyakan masih loading ya. Monggo sinten. Nanti boleh dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan dikumpulkan untuk Sabtu depan. Langsung nanti ditanyakan. Pertanyaannya boleh dari halaman 1 sampai halaman yang sekarang kita pelajari. Halaman berapa yang sekarang kita pelajari? Halaman 50 ya Bu ya? 52. Berarti silahkan bertanya sampai 52 halaman. Monggo yang online ada yang mau dipertanyakan. Dibuka pertanyaan sampai 52 halaman. Satu pun nemu nggak? Itulah mama. Yang mau tanya ditanyain Ustaz. Iya Bu. Ya disuruh nanya, bilang semua enggak ada yang Nanti waktu ditanya nggak ada. semua Ustaz yang jawab. Ini insya Allah nggak nanya karena paham ya insya Allah Ibu ya. Amin. 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 Kalau tidak ada mungkin ini saja sudah cukup waktunya Bu ya, jam 12 ya. Jam 1 Ustaz. Oh iya ya. Di sana jam 1 saya lupa. Sama Ustaz. Kalau tidak ada lagi ya ini saja mungkin Ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam membaca Quran. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustaz. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah ikut online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona.